Nah, untuk hal seperti itu kita punya rumus seperti ini. Jadi 1/T collab. Collab ini artinya dua kelompok berkolaborasi gitu, waktunya adalah T collab gitu ya. Ini sama dengan 1/T1 ditambah dengan 1/T2. Mari kita latihan soal untuk persiapan penilaian akhir tahun atau PAT. Kalau dulu namanya ulangan umum, sekarang tidak ada ulangan, katanya namanya PAT. Kita akan membahas soal matematika kelas 7. Soal-soal ini diambil dari buku penunjang pembelajaran progresif matematika, terbitan Graha Pirintama Selaras, atau yang kita lebih kenal dengan sebutan LKS ya. Ini adalah LKS yang dipakai di SMP Negeri 1 Tampak Siring, Gianyar, Bali. Mari kita mulai dari tiga soal pertama. Soal pertama diketahui persamaan 7/n sama dengan 2/24. Nilai n dari persamaan tersebut adalah, ini adalah perhitungan dasar dalam perbandingan seperti ini. Jadi tinggal dikali silang saja. Ini kali ini dapatnya adalah 2n gitu ya, sama dengan 7 kali 24. 7 kali 24 begitu ya. Atau n sama dengan 7 kali 24 dibagi 2. Nah, ini dicoret-coret, dibagi ya. 24 dibagi 2 itu 12, sehingga tinggal 7 kali 12, dapatnya adalah 84. Nih ya. Jadi gampang banget, itu tidak sulit ya. Kemudian berikutnya, suatu penelitian membuktikan bahwa jantung seekor tikus mampu berdetak sekian kali dalam waktu 2 menit. Jadi ini adalah jumlah detak jantung dibandingkan dengan waktu gitu ya. Banyak detak jantung tikus selama 1 jam. Nah, 1 jam ini waktunya. Agar sama-sama dengan menit, kita ganti dengan 1 jam itu dengan menit dulu. Jadi 60 menit gitu ya. Sehingga kita bandingkan saja. 840 ini dibandingkan dengan waktunya 2 menit sama dengan berapa dibandingkan dengan 60. Seperti itu ya. Jadinya adalah seperti tadi, tinggal disilang gitu ya. 2x sama dengan ini 840 kali 60, atau x sama dengan 840 kali 60 ini dibagi 2. Ini bagi 2 dapatnya 30 gitu ya. Jadinya tinggal 840 kali 30. 8 kali 4 itu 24, sehingga jadinya 24.000. Kemudian ditambah lagi 3 kali 4 itu adalah 12 atau 1200, jadinya adalah 25.200 kali. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang ini. Baik, masih di perbandingan ya. Nomor 3, sebuah persegi dengan luas daerah 200 cm persegi diperbesar dengan rasio 2:3. Luas persegi yang baru adalah gitu. Nah, ini soalnya sedikit rancu ya sebenarnya, karena yang diperbesar dengan rasio sekian ini ukuran yang dimaksud adalah panjang dan lebarnya gitu ya. Kalau dia misalkan bentuknya persegi panjang, oh ini persegi berarti sisinya gitu ya. Apakah sisinya yang diperbesar 2:3 atau luasnya gitu? Jadi agak rancu. Tetapi melihat bentuk soalnya, melihat pilihannya seperti ini nih, kemungkinan yang dimaksud adalah luasnya. Jadi ini adalah perbandingan luasnya gitu ya. Sehingga bagaimana ya, tinggal bandingkan saja. Jadi luas yang lama 200 itu dibandingkan dengan luas yang baru adalah x gitu ya, sama dengan 2:3. Ini 2:3 itu kita tulis dalam bentuk pecahan seperti ini. Kali silang 2x sama dengan 200 kali 3, atau x sama dengan 200 kali 3 dibagi 2. Ya 200 bagi 2 kan 100, kali 3 dapatnya 300. Ya, jawabannya adalah ini yang D ya. Demikian, mari kita lihat soal selanjutnya. Sekelompok pemuda dapat menyelesaikan pembangunan masjid dalam waktu 20 hari. Jika dibantu dengan beberapa tukang, dapat selesai dalam waktu 12 hari.
Jika hanya beberapa tukang saja yang menyelesaikannya, maka pembangunan masjid akan selesai dalam berapa hari. Ini adalah konsep perbandingan berbalik nilai gitu ya. Jadi semakin banyak yang kerja, maka waktunya semakin singkat. Nah, tetapi dalam kasus ini ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah pemuda, kelompok kedua adalah tukang begitu ya. Tidak diketahui jumlahnya masing-masing berapa, tapi yang jelas masing-masing kelompok itu memiliki waktu pengerjaan yang mungkin berbeda karena di sini nggak ada keterangannya gitu ya. Ya kalau dalam kasus pengerjaan yang berbeda, maksudnya kecepatan kerjanya berbeda, si kelompok pemuda ini berbeda kecepatan kerjanya dengan si tukang, lalu mereka kerja sama, ngerjain kerjaan yang sama barengan gitu ya, ya tentu saja akan jadi semakin cepat kan. Nah untuk hal seperti itu kita punya rumus seperti ini. Jadi 1/T collab. Collab ini artinya dua kelompok berkolaborasi gitu, waktunya adalah T collab gitu ya. Ini sama dengan 1/T1 ditambah dengan 1/T2. T1 itu adalah waktu yang diperlukan oleh kelompok pertama jika dia ngerjainnya sendiri, maksudnya ngerjain oleh dia sendiri sekelompok itu gitu ya. Kemudian T2 waktu yang diperlukan jika yang ngerjain adalah kelompok kedua saja. Seperti itu, sehingga kita bisa masukkan dari informasi yang sudah tertulis. Ini kan waktu kalau dia kerjanya kelompok pertama saja, yaitu kelompok pemuda. Sementara ini adalah waktu kalau mereka berkolaborasi gitu ya. Lalu ditanya yang kalau yang tukang aja yang kerja, berarti ini adalah yang T yang kedua ditanya gitu ya. Kita tulis saja 1/12 sama dengan 1/20 ditambah 1/T2. Oh ya, kalau ada yang nanyain nanti gimana dapat rumus yang di atas itu perlu penjelasan sendiri ya. Kalau mau boleh nanti dibikin videonya sendiri untuk menurunkan rumus itu. Baik, kita lanjutkan dari ini. Jadi ini adalah mengerjakan pecahan, tinggal bawa yang 1/20 itu ke ruas sebelah kiri. Jadi minus gitu ya. 1/12 dikurangi 1/20 ini sama dengan 1/T2. Oke, kita bawa ke sini saja. Jadi ini mengerjakan pecahan dengan cara menyamakan penyebut. Penyebutnya adalah 12 dan 20. 12 dan 20 itu KPK-nya adalah 60. Maka kita jadikan dia per 60. Begitu. 60. Nah di atasnya 1/12 menjadi berapa per 60? 12 jadi 60 itu kaliin 5. Maka di atasnya kali 5. 1 kali 5 jadinya 5. Kemudian 20 jadi 60 itu dikaliin 3 ya. Satunya juga kaliin 3, sehingga ini jadinya adalah 3/60. Ini akan sama dengan sebelah kanan 1/T2. 5/60 dikurangi 3/60 itu 5 kurang 3 kan 2. Ini jadinya 2/60 sama dengan 1/T2 ya. Atau kalau kita tukar posisi dan balik penyebut dan pembilangnya, ini akan menjadi T2/1 sama dengan 60/2. T2/1 itu kan T2 sama dengan 60/2 adalah 30. Jadi kalau hanya kelompok tukang saja yang mengerjakan, maka akan selesai dalam waktu 30 hari. Dengan catatan setiap tukang itu memiliki kecepatan yang sama masing-masing tukang gitu ya. Tapi ini kita tidak membahas itu karena ini adalah gabungan antara kelompok pemuda dengan kelompok tukang, di mana masing-masing kelompok memiliki kecepatan sendiri atau memiliki waktu pengerjaan sendiri-sendiri. Lalu mereka digabung. Begitu. Baik, semoga itu bisa dimengerti ya. Lalu yang kelima, Pak Raden membagikan uang kepada 45 anak, masing-masing mendapat 4.000. Jika uang itu dibagikan kepada 60 anak, maka yang diterima masing-masing anak berapa? Ini juga masih berbalik nilai antara jumlah anak dengan uang yang didapat. Karena jumlah uangnya kan tetap totalnya. Prinsipnya uangnya itu tetap. Jumlah uangnya itu kan tinggal dikalikan saja ini ya. 45 dikalikan dengan 4.000 itu harus sama dengan 60 anak ini dikalikan jumlah anak, dalam hal ini adalah N gitu ya misalnya, atau X terserah lah, sehingga jadinya N ditulis di sini N sama dengan 45 kali 4.000 dibagi 60. Ini kalau dibagi 15 ini dapatnya 3 dan 4 begitu. Jadi tulis aja 3/4 kali 4.000. 4.000 bagi 4 1.000.
1000 kali 3? Iya, 3000. Nih jawabannya ya. Soal nomor 6. Seorang anak mengetik 115 kata, jadi 115 kata setiap 5 menit gitu ya. Lalu jika anak itu mengetik selama 60 menit, berapa dong banyak kata yang dia bisa diketik ya? Ini sebenarnya pakai logika aja bisa ya. Tapi kalau perbandingan ya tulis saja 115 per 5 sama dengan X per 30 gitu ya. Atau 5X sama dengan 115 kali 30. Atau X sama dengan 115 kali 30 per 5. Ya, jadinya adalah X sama dengan 115 kali 6 ya. 6 ini sama dengan 230 kali 3. Berapa ya? 690 ya. Ini jawabannya. 690. Begitu. Nomor 7, Pak Margono menyediakan rumput yang cukup untuk 18 ekor sapinya selama 4 hari. Jika ia membeli 6 ekor lagi, maka persediaan rumput akan habis dalam. Nah, ini juga perbandingan berbalik nilai, yaitu sapi dan persediaan makan. Semakin banyak sapi yang makan, semakin sedikit hari yang tersedia agar makanannya habis gitu ya. Artinya semakin cepat makanannya habis. Dengan catatan setiap ekor sapi dengan yang lainnya itu memiliki kecepatan makan yang sama gitu ya. Nggak ada yang lebih rakus, nggak ada yang lebih moh makan gitu. Semuanya kecepatannya sama. Itu asumsinya atau anggapannya. Nah, untuk soal seperti ini rumusnya seperti ini. N1 kali T1 sama dengan N2 kali T2. N1 itu jumlah yang terlibat, T1 itu adalah waktunya gitu ya. N1 itu adalah jumlah yang terlibat awalnya gitu ya. T1 itu waktu awalnya. Lalu N2 itu jumlah akhirnya, T2 adalah waktu akhirnya. Nah, dari sini bisa didata 18 ekor sapi ini udah jelas N1 gitu ya. Selama 4 hari ini T1. Kemudian jika ia membeli 6 ekor lagi. Nah, 6 ekor lagi ini bukan N2 tapi ini adalah tambahan sehingga nanti diperoleh N2 dari sini diperoleh, maka N2-nya itu adalah yang awalnya 18 ditambah 6 24 gitu ya. Itu N2-nya. Lalu ditanya kapan akan habis, berarti ditanya T2-nya. Kita masukkan saja N1 adalah 18, T-nya adalah 4 sama dengan N2-nya itu adalah tadinya 18 beli 6 ekor lagi, berarti jadi 24 begitu ya. T2 begitu. Atau T2 sama dengan 18 kali 4 dibagi 24. Sama dengan begitu ya. Nah, ini bagi dulu. Nih bagi 6, sama-sama bagi 6. Ini dapat 3, ini dapat 4. 4 bagi 4 ya tinggal coret 1 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 3 hari. Oke, yang ini jawabannya. Nomor 8. Ahmad merancang sebuah rumah dengan menggambar denah berskala 1:300. Jadi skala itu artinya bagian ini adalah bagian digambar, ini adalah bagian di dalam dunia nyata atau kenyataannya gitu ya. Jika lebar rumah dalam denah 15 cm, ini juga berarti dalam gambar gitu ya. Lebar sebenarnya berapa? Ya tinggal bandingkan 1/300 sama dengan 15 per berapa begitu kan ya. Yang di atas sama-sama digambar, yang di bawah sama-sama dalam dunia nyata. Kali silang 1 kali X. 300 kali 15, 300 kali 15. Ya hasilnya adalah 4500 cm karena ini satuannya cm, ini cm. Kalau diubah jadi meter 45 meter. Ya, yang ini jawabannya. Nomor 9, suatu peta berskala 1:1.400.000. Apabila jarak kota A dan B adalah 98 km, maka jarak kedua kota tersebut dalam peta adalah cm. Ya, ini masih sama dengan tadi. Ini ditanya cm, ini kilometer ya. Jangan lupa ini kalau diubah jadi kilometer, kalau ubah jadi cm gitu ya. Tambahin 0 lagi 5, 980000 begitu ya. Sehingga jadinya adalah sama seperti tadi 1 berbanding
1400000 gitu ya. Sama dengan berapa di gambar peta, kan yang peta bagian atas itu ditanya sekarang X berarti ya, dibagi dengan ini 9800000 gitu ya. Biar nggak pusing dengan nol yang banyak, ini kan nolnya ada 5 nih, coret 5, ini juga nolnya ada 5, coret 5. Kali silang, kalau dikali silang itu 14 kali X sama dengan 1 kali 98, alias X sama dengan 98 per 14. Berapakah 98 per 14? Itu jawabannya adalah 7 ya. 7. Iya, demikian. Nomor 10. Tono memperkirakan persediaan makanan untuk 60 ekor ayam akan habis dalam 12 hari. Bila hari itu ia membeli lagi 24 ekor ayam, maka persediaan makan akan habis dalam waktu ini sama persis dengan yang tadi caranya ya. Kita tulis N1 kali T1 sama dengan N2 kali T2. Yang ini adalah jumlah, ini N1 ya, ini adalah T1. Lalu membeli lagi. Nah, membeli lagi ini artinya tambahannya, sehingga seperti tadi N2-nya sama dengan 60 tambah 20, jadinya adalah 80 itu N2-nya. Mari kita masukkan N1 itu adalah 60 kali 12 sama dengan 80 kali T2 gitu ya. Ngilangin dulu lah nolnya biar gampang, sehingga jadinya T2 sama dengan 6 kali 12 dibagi 8 ya. Bagi 2 dulu dapatnya 3, ini 4. Ini bagi 4 ya, dapatnya 3. Hasilnya adalah 9. Seperti itu. Jadi akan habis dalam waktu 9 hari. Ini jawabannya.